Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertempuran Khaybar adalah pertempuran yang terjadi antara umat Islam yang dipimpin Nabi Muhammad SAW dengan umat Yahudi yang hidup di oasis Khaybar, sekitar 150 km dari Madinah, Arab Saudi. Khaybar sangat istimewa karena memiliki tanah yang subur dan air yang berlimpah. Dengan kesuburan tanahnya ini, Khaybar menjadi salah satu kawasan penghasil kurma, biji-bijian, dan buah-buahan. Oleh karena itu, Khaybar juga sering disebut sebagai negeri Hijaz yang subur atau negeri Hijaz yang kuat. Selain itu, di wilayah ini juga banyak perkampungan Yahudi. Bahkan bisa dibilang sebagai perkampungan Yahudi terbesar di Jazirah Arab Saudi. Kaum Yahudi yang tinggal di Khaybar adalah masyarakat kaya yang berprofesi sebagai pedagang dan petani. Kisah pertempuran antara kaum muslimin dan Yahudi di Khaybar ini terjadi di penghujung bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Pertempuran ini menjadi salah satu pertempuran kaum muslimin yang paling sengit. Yahudi ketika itu tak mempunyai cukup kekuatan untuk menggempur kaum muslimin. Namun mereka sangat cerdik. Mereka mampu menyatukan musuh-musuh Nabi Muhammad SAW dari berbagai kabilah yang sangat kuat. Hal itu terbukti pada Perang Khandak. Bagi warga muslim di Madinah, Yahudi lebih berbahaya dibanding musuh-musuh lainnya. Kaum Yahudi di Khaybar menghasut kabilah-kabilah Arab untuk memusuhi kaum muslimin. Ketika menghadapi serbuan kaum muslimin, kaum Yahudi sudah mempersiapkan diri. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin bertempur dengan keteguhan hati yang sangat tinggi. Saat itu, pasukan Rasulullah SAW langsung menyerbu jantung pertahanan musuh. Pasukan Yahudi saat itu dipimpin oleh Salam bin Mishkam. Perempuan, anak-anak, dan harta benda mereka ditempatkan di benteng Watih dan Sulaim, sedangkan persediaan makanan dikumpulkan di benteng Naim. Saat pertempuran, Salam sebenarnya berhasil dibunuh oleh pasukan Muslim. Namun kematian komandan pasukan Yahudi ini tidak menyebabkan pertahanan Khaybar mudah ditembus. Rasulullah SAW bahkan sampai menugaskan Abu Bakar dan Umar untuk menembus pertahanan Khaybar, tetapi tidak berhasil. Setelah komando pasukan diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib, pertahanan pasukan Yahudi berhasil dipatahkan. Satu demi satu benteng Yahudi di Khaybar dapat dikuasai pasukan Muslim. Namun di dua benteng terakhir, tentara-tentara Yahudi bertahan dengan sangat gigih, sehingga banyak korban yang jatuh baik di pihak Islam maupun mereka. Namun lambat laun pihak Yahudi menyerah dan menyatakan bersedia keluar dari Khaybar. Pertempuran sengit terjadi di kawasan perbentengan Yahudi Khaybar selama 3 hari, yang akhirnya Yahudi Khaybar tertekan dan menyerahkan diri dengan syarat kaum muslimin melindungi keselamatan jiwa mereka. Permintaan tersebut disetujui oleh Rasulullah SAW dan menyerahkan perkebunan wilayah Khaybar kepada Yahudi Khaybar. Seluruh benteng kemudian diserahkan kepada pasukan umat Islam. Di dalam benteng-benteng tersebut, kaum muslimin memperoleh banyak senjata dan menemukan ribuan kitab Taurat. Kaum Yahudi kemudian meminta kitab-kitab tersebut dikembalikan. Tuntutan ini dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukannya untuk tetap melindungi warga Yahudi dan seluruh kekayaannya, kecuali Kinana bin Rabi yang terbukti berbohong saat dimintai keterangan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sempat tinggal beberapa lama di Khaybar. Ia bahkan nyaris meninggal lantaran diracun. Diriwayatkan bahwa Zainab binti Harits menaruh dendam pada Nabi Muhammad. Salam suaminya tewas dalam pertempuran Khaybar. Zainab lalu mengirim sepotong daging domba untuk Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sempat menggigit sedikit daging tersebut, tetapi segera memuntahkannya setelah merasa ada hal yang ganjil. Namun tidak demikian halnya dengan sahabat Rasul, Bishri bin Barah. Ia meninggal lantaran memakan daging tersebut. Setelah Khaybar ditaklukkan, rombongan pasukan Rasulullah pun kembali ke Madinah melalui Wadil Qura, wilayah yang dikuasai kelompok Yahudi lainnya. Sempat juga terjadi pertempuran di tempat ini, namun sebagaimana di Khaybar, mereka kemudian berhasil ditaklukkan juga. Sementara itu, kaum Yahudi di Taimah mengulurkan tawaran damai tanpa melalui peperangan.